Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di mata kuliah hukum pidana dan pembahasan kita kali ini sampai uh, pada bahasan tentang pembantuan. Jadi di sini ada suatu delik atau perbuatan pidana alias tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, tapi positioningnya adalah ada pelaku dan ada yang membantu perilaku jahat tadi. Ya, ada yang melakukan perbuatan jahat, dan ada yang membantu melakukan perbuatan jahat. Jadi posisinya tidak sama-sama melakukan kejahatan. Ya, gitu ya, posisinya seperti itu. Misalnya, hmm, uh, misalnya apa ini? Ya, misalnya apa? Perkosaan misalnya. Perkosaan. Ketika berarti apa, dalam delik ini ada pemerkosa dan ada yang membantu memperkosa. Dalam hal ini si pembantu pemerkosa tidak melakukan delik perkosaan, tapi sifatnya membantu melakukan perkosaan. Ya, materi ini adalah materi yang ke berapa ini? Oh ya, ke-13. Medeplichtig, pembantuan. Nah, salah definisi tidak ditemukan di KUHP, tapi KUHP hanya mengkualifikasikannya, melakukan berbagai menjelaskan apa saja yang termasuk perbuatan pembantuan. Kualifikasi itu merumuskan perbuatan apa saja yang dapat digolongkan atau dikategorikan sebagai pembantuan. Apa itu? Kita lihat. Sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Misalnya ada yang merkosa, yang satunya megangin tangannya atau memberikan obat penenang misalnya. Ini yang kedua ya, kalau memberikan obat penenang yang kedua ya, satunya megangin, yes, menjaga. Wah, ya itu seperti itu. Kalau saya menjelaskan seperti mengedukasi melakukan kejahatan ya, nah itu nggak bagus ya. Jangan bayangkan saja lah jenis delik pembantuan ini. Nah, bisa diberikan pada saat kejahatan dilakukan atau memberikan sarana, memberikan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ya, beda dengan turut serta. Kalau turut serta, masing-masing pelaku melakukan kejahatan yang sama. Kalau misalnya pelecehan, nah ini kedua-duanya atau semua pelaku melakukan pidana yang sama. Tapi kalau pembantuan, ada pelaku utamanya dan ada yang membantu terjadinya delik yang diancam oleh hukum pidana kita. Sifatnya membantu menunjang. Kalau pembantuan, membantu atau menunjang. Kalau ini melakukan perbuatan pelaksanaan. Nah, setidaknya sudah melakukan perbuatan yang diancam pidananya oleh hukum. Kemudian merupakan animus soci, hanya sifatnya memberikan bantuan pada yang dibantu pada pelaku utama, tapi kalau turut serta sama-sama melakukan diarahkan pada terwujudnya delik. Misalnya tadi pelecehan seksual, diarahkan ke sana. Nah, di sini kalau pembantuan tidak harus ada kerjasama yang disadari. Ada kerjasama atau tidak, seperti membiarkan saja, ini termasuk delik pembantuan. Membiarkan saja kejahatan terjadi di depannya, ini termasuk dapat dikategorikan sebagai pembantuan. Beda dengan turut serta, di mana masing-masing pelaku bekerja sama melakukan tindak pidana yang sama. Kemudian tidak punya kepentingan tujuan sendiri kalau pembantuan. Misalnya kalau dalam pelecehan seksual, satunya ingin mendapatkan kenikmatan seksual secara ilegal, tidak dalam perkawinan yang ilegal. Satunya kedua hanya pengen nonton saja misalnya. Nah, ini tujuannya berbeda. Jadi kalau turut serta ya masing-masing punya kepentingan yang sama. Jadi terwujudnya delik. Kemudian pembantuan terhadap pelanggaran tidak dipidana. Membantu melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya, ya tidak dapat dipidana. Nah, kalau ini turut serta baik kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana. Kemudian pidananya atau hukumannya dikurangi sepertiga dari 2/3 ya. Kemudian kalau turut serta
maksimum pidananya sama dengan si pembuat, si pelaku utama. Next, bedanya pembantuan sebelum kejahatan ini seperti memberikan sarana atau kesempatan pada si pelaku, dan dengan penganjuran ini berbeda. With locker dengan multiple taktik, tapi yang terjadi sebelum kejahatan dilakukan, memberikan sarana misalnya. Bedanya apa? Kehendak jahat pada si pelaku material sudah ada sejak semula, tidak dibantu oleh pembantu. Misalnya ketika dalam perusahaan pelecehan misalnya, niatnya ada pada si pelaku pemerkosa, tapi si pembantu tidak menginginkan terjadi. Tapi kalau penganjuran, kehendak jahatnya ada pada si penganjur dan si pembuat materialnya. Si pembuat materialnya sudah menjadi kehendak pada si pelaku materialnya. Hal ini ditimbulkan oleh si penganjur. Penganjur sama yang dianjurkan. Yang dianjurkan pun juga punya maksud yang sama dengan si penganjur. Kemudian sifat jenis pembantuan, sifatnya itu aksesoris, hanya tambahan saja, hanya pelengkap. Tindak pidana utamanya ada pada si pelaku. Sifatnya itu. Berarti apa? Ini ada aksesoris itu tambahan, ada tindak pidana utamanya. Jenis pembantuan dilakukan pada saat kejahatan dilakukan, caranya tidak ditentukan. Ya, ini dilihat dari keyakinan hakim untuk melihat, dikonstruksikan apakah perbuatannya termasuk pembantuan atau turut serta misalnya. Mesti seluruh fenomenanya itu nanti dikonstruksikan dan hakim akan menilai berdasarkan keyakinannya. Kalau keyakinannya, ini pembantuan bukan turut serta. Ini tentu bisa dilihat dari konstruksi gelar perkara yang digelar di persidangan. Kalau yang dilakukan sebelum kejahatan, caranya dilakukan secara limitatif. Seperti tadi, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Misalnya, ini pulangnya jam sekian, ini kesempatan ini melakukan tindakan yang misalnya. Pembantu bisa aktif atau pasif. Berarti apa? Membiarkan saja atau diam saja bisa dikategorikan pembantuan menurut Sianturi. Nah, kasusnya ini silahkan Anda baca. Dicabuli beramai-ramai. Si X tidak ikut mencabuli, hanya melihat saja. Mobil X juga dipakai atau dipinjam oleh pelaku untuk melancarkan aksi mereka. Pertanyaannya, apakah perbuatan X dapat dikategorikan sebagai pembantuan? Ya jelas. Nah, terus jika mobil X tidak dipakai atau dipinjam, apakah ia tetap dinilai melakukan pembantuan? Yo, soalnya apa? Nonton, ini delik diam, delik tidak aktif, pembantuan tidak aktif. Dia tidak berusaha menghentikan aksi perbuatan jahatnya, tapi hanya seakan-akan mendukung dan cara melihat saja. Meskipun ia tidak memberikan sarana. Kalau lihat rumusan pasal tadi, yang limitatif, memberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Kalau misalnya memakai mobilnya, berarti ya ikut memberikan sarana. Nah, ketika pada saat kejadian ini si X diam saja. Ini menurut pendapatnya Sianturi dapat dikategorikan sebagai pembantuan, meskipun pembantuannya pasif atau tidak aktif. Itu ya, bisa jelas ya. Nah, sekarang pidananya, penalisasinya. Hukumannya apa sih terhadap pelaku pembantuan? Menurut pasal 57 ayat 1 dan 2, akhirnya dikurangi sepertiga dari kejahatan yang dibantu. Nah, jika kejahatan yang dibantu itu ancaman hukumannya pidana mati, maka terhadap delik pembantuannya paling lama 15 tahun penjara. Meskipun demikian, ada perkecualian. Ada beberapa delik yang pidananya antara yang membantu dengan yang dibantu, pidananya sama-sama berat, sama dengan pelaku utamanya.
sorry. Yang kedua, malah bahkan lebih berat. Dalam hal apa? Yuk kita lihat. Ada pidana yang ada pembantuan yang pidananya sama dengan pelaku utamanya, dan ada yang lebih berat. Ya, tapi intinya sebetulnya di sini intinya lebih ringan. Sorry, ini tandanya kurang pas ya. Delik pembantuan itu pidananya lebih ringan daripada pidana pelaku utamanya. Kenapa? Karena dikurangi sepertiga. Berarti 2/3 saja. Nah, itu intinya. Ya, kita lihat ini pidana pembantuan sama dengan pidana pelaku utamanya. Misalnya, nah ini dalam delik apa saja? Ini delik yang lebih spesifik, lebih tertentu. Kita baca. Dan siapa dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, yang demikian diancam dengan pidana paling lama 8 tahun. Orang yang merampas, mengucilkan, membondo ya, menculik seseorang misalnya, pidananya bisa 8 tahun. Nah, sampai luka berat sampai 9 tahun pidananya. Nah, sampai meninggal yang diculik misalnya sampai 12 tahun pidananya. Nah, bagi orang yang memberikan tempat untuk perampasan kemerdekaan, misalnya memfasilitasi rumah atau gudang yang disewa misalnya, pidananya tidak lebih ringan sepertiga, tapi pidananya sama. Nah, ini pidana yang ditanggung dalam pasal ini dijatuhkan juga pada orang yang biasa saja melawan hukum memberi tempat untuk merampas kemerdekaan, memberikan sarana, dengan sarana kejahatan, sarana penculikan, iya pidananya sama, 8 tahun, 9 tahun, atau 12 tahun, tergantung kualitas perampasan kemerdekaannya. Next, ada pidana pembantuan yang bahkan pidananya itu lebih berat daripada pidana si pelaku utamanya. Nah, ini terhadap pidana perusahaan atas barang sitaan negara. Ada ketika barang kejahatan ini bisa disita oleh negara menjadi barang milik negara lewat penyitaan. Nah, orang yang memberikan fasilitas bagi perusak barang sitaan ini pidananya bahkan lebih berat daripada si perusak barang. Mari kita baca. Biasanya mengalami suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang diterima oleh perintah hakim menyimpan barang itu, berarti dia tahu bahwa barang yang itu ditarik dari sitaan simpanan. Menarik suatu barang sitaan, berarti mengambil barang sitaan, pidananya paling lama 4 tahun penjara. Menggelapkan barang sitaan, ini pidananya 4 tahun penjara. Kemudian ini pidananya ada yang sama, diancam pidana sama barang siapa yang menghancurkan, merusak atau membuat tidak dipakai. Ini tidak hanya menggelapkan barang sitaan, tapi sampai menghancurkan sama menghilangkan atau mengambil, nyuri barang sitaan atau menggelapkan, menghancurkan. Ini pidananya sama. Nah, yang lebih berat ini yang ketiga ya, sorry ya, pidananya yang ketiga ya, angka ketiga ayat 3. Membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu atau membantu pelaku dalam perbuatan itu diancam pidana paling lama 5 tahun. Berarti yang sama pidananya apa? 4 tahun, tapi melakukan pembantuan terhadap penarikan barang sitaan, ini ancaman pidananya 5 tahun. Gitu. Satu lagi, ini masalah profesi ya, profesi dokter, bidan, apoteker. Kalau mereka berprofesi ini melakukan tindakan pembantuan atas aborsi misalnya, aborsi, pidananya lebih berat daripada pelaku utamanya. Ini ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hanya untuk menjalankan pekerjaan. Izin kedokterannya dicabut, izin pidananya dicabut, plus dimasukkan penjara dengan pidana ditambah sepertiga dari pidana aborsi misalnya. Ini berdasarkan profesi di pasal 347, 348 tidak pidana utamanya. Pembantu tidak pidana utama ini aborsi, silahkan Anda baca nanti. Ini aborsi. Kalau tidak pidana itu, maka pidana pembantuannya lebih berat.
Nah, ini profesi yang dianggap mulia. Kalau si pelaku profesi ini menyalahgunakan profesinya, nah, ini dapat dikenakan pidana lebih berat. Dokter membantu menggugurkan kandungan secara ilegal misalnya, ya dapat dipidana. Nah, kemudian ada pidana tambahan atas pembantu. Kalau ada pidana tambahan ya atas pembantu, ini sama dengan ancaman pidana pada si pembuat utamanya. Pertanggungjawaban pembantu berdiri sendiri, tidak tergantung pada pertanggungjawaban si pembuat. Nah, ini masalah mens rea-nya ya. Mens rea pembantuan ini berbeda dengan delik utamanya. Di ayat ketiga empatnya. Itu ada terhadap delik pemudahan, memudahkan si pelaku utama untuk melakukan kejahatan. Nah, ini permudahan ya, ini berbeda dengan pembantuan, misalnya menyembunyikan penjahat, menolong orang melepaskan dari tahanan, atau penadahan. Nah, ini delik tersendiri ya, bukan termasuk pembantuan. Tapi meskipun demikian, ini memudahkan pada si pelaku utama. Penadah misalnya membantu seorang melakukan kejahatan pencurian. Kenapa kejahatan pencurian berlangsung terus-menerus? Ada yang menadah. Gitu. Next, pleasure pelaku. Pleasure itu bagaimana sih? Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik. Misalnya apa? Menghilangkan nyawa seseorang, pelaku pembunuhan dikategorikan sebagai pleasure. Ya, silakan Anda baca. Pelaku sama pembuat ya relatif sama. Menurut Pompo ini ahli sarjana hukum. Yang dimaksud dengan pembuat adalah orang yang punya kewajiban untuk mengakhiri keadaan terlarang tersebut. Ya, dapat dipidana sebagai pelaku kejahatan atau tidak pidana orang yang melakukan, menyuruh lakukan, turut serta. Yang kedua, yang memberikan janji suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dan kekerasan, ancaman penyesatan, dengan memberikan kesempatan sarana keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu. Ya, ini kategorinya banyak ya, termasuk pelaku, karena ini pelaku dalam arti yang luas. Nah, ini dipermasalahkan oleh beberapa sarjana hukum karena dianggap janggal atau tidak pada tempatnya. Pasal 55 ini ada di bab 5 KUHP dengan judul penyertaan dalam melakukan tindak pidana. Dimaksud dalam penyertaan, sedangkan pada penyertaan melibatkan beberapa orang. Berarti kalau pelaku tunggal bagaimana? Pelakunya sendirian, tidak bareng-bareng. Nah, ini dianggap janggal penempatannya. Harusnya jadi bab tersendiri dalam KUHP, tapi ini digabungkan jadi satu. Meskipun demikian, ada yang mendukung penempatan pasal 55 KUHP ini bisa dipahami karena mereka yang dipidana sebagai pembuat adalah mereka yang melakukan kejahatan. Yang namanya pembuat jadi pelaku, pleasure itu pelaku ya, dan termasuk di dalamnya. Nah, ini termasuk pandangan luas tentang pembuat. Pembuat itu dipandang sebagai pelaku kejahatan secara luas. Salah sempitnya ya pelaku. Pelaku termasuk pembuat, tapi pembuat belum tentu pelaku. Itu bisa jadi ia menyuruh, ia memerintahkan atau menganjurkan. Gitu. Kemudian dan pleasure, ini dan pleasure. Dan pleasure itu bagaimana melakukan dengan perantara orang lain, di mana orang lain ini sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Menyuruh melakukan, menyuruh untuk membunuh misalnya. Nah,
Ini gimana? Ternyata karena sebagai alat pembuat material tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nyuruh anak kecil misalnya. Nah, ini yang dipidana adalah yang menyuruh, yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan. Melakukan provokasi pada orang gila supaya berbuat kerusakan misalnya. Nah ini ya yang nyuruh ini, yang melakukan provokasi ini yang dipidana karena dia sebagai down player. Tapi pembuatnya si orang gila tidak bisa dipertanggungjawabkan karena keadaannya. Karakteristik khususnya ada manus misra, ada manus domina. Manus misra, manus domina. Pembuat langsungnya tidak dihukum, tapi pembuat tidak langsung yang dihukum karena ia yang menyuruh lakukan. Alat yang digunakan ini anak kecil atau orang gila yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketidakmampuan alat sebagai dan ya ini orang gila, orang dalam keadaan daya paksa, yang terpaksa atau orang yang menyerap perintah jabatan yang tidak berwenang. Nah, ini tidak dipidana. Orang dalam keadaan daya paksa tidak dipidana down pressure. Kemudian karena ketika baik bahwa itu perintah yang berwenang, ini juga tidak dapat dipidana. Disuruh ngambil uang ke bank pakai tanda tangan, mengira si bawahannya ini tanda tangan si majikannya, ternyata bukan. Ya, ini bisa dipidana. Yang dipidana siapa? Yang dipidana yang nyuruh, bukan bawahan yang disuruh mengambil uang misalnya. Kemungkinan alat itu sesat misalnya, sesat salah satu unsur deliknya. A menyuruh B untuk mengambil uang ya tadi ya, dan tanda tangan palsu, padahal B tidak tahu kalau tanda tangan C dipalsukan oleh A karena sangat miliknya. Ini berarti si B tidak dapat dipidana karena ia punya itikat baik ini berasal dari C, meskipun yang menyuruh A. Kemudian bila alat itu tidak memiliki maksud seperti yang untuk kejahatan tersebut, misalnya A menyuruh B untuk mengambil barang di suatu tempat, B mengambil barang tersebut, dan B mengambil barang tersebut untuk diserahkan kepada A, padahal tidak ada mens rea dari B untuk memiliki sama sekali untuk dirinya. Orang yang diperalat tadi tidak punya maksud untuk melakukan kejahatan, ngambil barang, tapi yang nyuruh misalnya si A melakukan pencurian atau penggelapan barang, nah B tidak tahu menahu atas niat baik si pelaku utamanya. Ya karena B tidak ingin memiliki sama sekali untuk dirinya, ya itu. Nah kalau down pressure anak yang belum cukup umur bagaimana? Menurut KUHP ada saksi yang malah menyatakan ini tidak ada orang yang belum cukup umur tetap mampu bertanggung jawab. Menurut KUHP, menurut pasal 45 dan 47 KUHP, anak yang masih belum cukup umur, usianya masih dibilang anak-anak, tidak tetap dapat dipidana. Nanti ada pemidanaan anak misalnya, tapi keberadaan pasal 45, 46, 47 ini dicabut lewat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang sistem peradilan anak. Ini usia anak yang dapat dipertanggungjawabkan adalah 12 tahun, dan anak dapat dipidana itu ketika usianya 14 tahun ini ya. Kalau dapat dipertanggungjawabkan ini 12 tahun, tapi kalau dapat dipidana 14 tahun, tambahan sendiri ya, 14 tahun. Bentuk pertanggungjawabannya misalnya apa ya, dikembalikan, direhabilitasi lah pada orang tua atau walinya itu. Tapi bisa dipidana kalau umurnya berapa? 14 tahun ya. Contoh kasus, ingin menguasai harta warisan kakaknya sudah tua. Untuk melaksanakan niatnya, A menyuruh keponakannya masih berumur 5 tahun untuk mengagetkan anaknya sedang tidur. Kemudian keponakannya benar ngageti si anak, dan akibatnya anak dapat serangan jantung dan meninggal. Pertanyaannya,
apakah ada unsur tindak pidana menyuruh lakukan dalam kasus ini? Anda bisa menebak ya. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab si orang yang nyuruh. Nah, kalau si keponakan usianya 15 tahun, apakah ada menyuruh lakukan? Tidak menyuruh lakukan. Tidak ada don't backer, tapi with locker, penganjuran. Itu aja. Silahkan kalau ada pertanyaan, komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.